Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 9 mengenai menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Nah, sebelum kita ke materinya, kita perkenalan dulu ya. Nama Ibu Zakia Wulandari. Kalian bisa panggil Ibu Ulan. NIM 2211079. Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 5C. Pada bab ini, kalian belajar tentang muamalah. Muamalah adalah aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari interaksi ini terjadilah aktivitas tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, jual-beli, dan lain sebagainya. Untuk tujuan inilah Islam menetapkan syariat yang dirinci oleh para ulama dengan ilmu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya. Fikih sendiri berarti hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia dewasa. Adapun fikih muamalah yang akan kalian pelajari pada bab ini adalah jual beli, hutang piutang, dan riba. Yang pertama mengenai jual beli. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bai'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Cara-cara itu diatur dalam ketentuan fikih muamalah tentang jual beli, di antaranya rukun, syarat, dan khiyar. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli juga bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan, seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Jual beli juga bisa menjadi sunnah jika barang yang dijual sangat diperlukan oleh pembeli. Hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram apabila dilakukan dalam rangka kemaksiatan, seperti menjual barang haram, jual beli dengan tujuan merusak harga pasar, atau menjual barang yang bisa merusak ketentraman masyarakat. Di dalam bab jual beli ini pasti ada rukun dan syaratnya. Tentu kalian sudah tahu makna dari rukun. Dalam fikih muamalah, rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam muamalah. Jika tidak ada, akan menyebabkan muamalah yang dilakukan tidak sah. Adapun rukun jual beli ini terdiri dari 3. Yang pertama, penjual dan pembeli, ada objek yang dijual belikan, dan ada akad atau ijab kabul. Nah, agar jual beli ini sah, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi pada tiap-tiap rukun jual beli. Nah, syarat-syarat itu yang pertama, penjual dan pembeli itu harus berakal. Maksudnya bukan orang gila atau memiliki keterbelakangan mental. Yang kedua, balik. Meskipun balik menjadi syarat sah jual beli, sebagian ulama berpendapat bahwa anak yang belum balik tapi sudah mengerti boleh melakukan jual beli dalam skala kecil. Dan yang ketiga, dengan kehendak sendiri. Jadi, penjual dan pembeli ini bukan karena dipaksa orang lain, tapi karena kehendak sendiri. Itu harus suci, maksudnya bukan benda yang najis. Misalkan, benda najis ini adalah hewan yang haram, contohnya daging babi. Yang kedua, ada manfaatnya. Jadi objek yang dijual belikan itu harus bermanfaat. Dan yang ketiga, dapat diserah terimakan. Contoh yang tidak bisa diserah terimakan adalah ikan yang ada di dalam laut. Yang keempat, milik penjual. Jadi objek yang harus dijual belikan itu harus milik sendiri atau milik orang yang sudah diwakili. Yang kelima, itu diketahui oleh penjual dan pembeli. Wujud, bentuk, ukuran, dan sifat-sifatnya itu harus jelas dan diketahui oleh dua pihak atau oleh penjual dan pembelinya. Yang ketiga adalah akad jual beli atau ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dan kabulnya harus berhubungan. Maksudnya, materi ijab kabul berhubungan secara langsung dan tidak berselang waktu. Yang kedua, bermakna mufakat. Penjual dan pembeli bermufakat dengan transaksi yang sudah dilakukan. Yang ketiga,
ketiga, tidak disangkutkan urusan lain. Yang keempat, tidak berwaktu, maksudnya tidak dijual dalam jangka waktu tertentu. Selain jual beli, di dalam fikih muamalat tentang jual beli dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar ini artinya memilih antara dua hal, yaitu meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya. Adanya ketentuan tentang khiyar ini agar pihak yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari atas transaksi jual beli yang sudah dilakukan. Di dalam khiyar itu terdapat 3 macam, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Khiyar majelis adalah khiyar yang terjadi selama penjual dan pembeli masih tetap berada di tempat jual beli. Sedangkan khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli. Misalnya seorang pembeli yang meminta waktu tertentu untuk memutuskan membeli atau tidak. Batas waktu khiyar syarat adalah 3 hari 3 malam. Sedangkan khiyar aibi adalah khiyar yang kebolehan pembeli mengembalikan barang yang dibelinya atau meminta pengurangan harga karena adanya cacat pada barang yang terjadi sebelum akad dan baru diketahui setelah akad jual beli. Yang kedua adalah hutang piutang. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qard. Dalam bahasa Indonesia, 2 kata ini sama-sama diartikan dengan hutang piutang. Akan tetapi, dalam fikih muamalah, 2 kata ini memiliki perbedaan. Perbedaan di antara 2 kata ini memiliki dampak hukum dalam pelaksanaan fikih muamalah. Perbedaannya, dain lebih umum, tidak semua dain itu adalah qard. Sedangkan qard lebih khusus, qard adalah salah satu jenis dari dain. Sedangkan dain ini adalah mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun, seperti jual beli, sewa menyewa, ataupun pinjam meminjam. Sedangkan qard itu adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contohnya dalam dain, misalkan membeli makan di kantin tapi uangnya tidak cukup, kekurangannya itu disebut dengan hutang dain. Sedangkan contoh qard, misalnya meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin, pinjam-meminjam itu disebut dengan hutang qard. Pada dasarnya, memberi hutang hukumnya boleh, bahkan jika memberi hutang kepada orang yang berhutang dipahami sebagai bagian dari kebaikan untuk membantu sesama, maka hukumnya menjadi sunnah. Bahkan memberi hutang bisa menjadi wajib apabila orang yang berhutang berada pada situasi yang darurat, yang sangat memerlukan bantuan hutang dari orang lain. Di sisi lain juga, pemberian hutang juga bisa menjadi haram jika diketahui bahwa hutang yang diberikan akan digunakan untuk kemaksiatan. Agar hutang piutang itu sah, maka ada hukum dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat hutang piutang hampir sama dengan jual beli. Bedanya terletak di kalimat ijab kabul dalam akad perjanjiannya. Hukum hutang piutang terdiri dari orang yang berhutang dan piutang, barang atau harta yang dihutangkan, dan akad ijab kabul atau hutang piutangnya. Perbedaannya, akad ijab kabul ini tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Yang ketiga adalah riba. Riba berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti lebih atau bertambah. Secara istilah, riba berarti tambahan pada harta yang diisyaratkan dalam transaksi dari 2 pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Secara umum, riba terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama riba nasiyah, yang berarti riba yang tambahannya disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang hutang sebagai imbalan dari penundaan atau penangguhan bayaran. Yang kedua, riba fadal. Riba fadal adalah tukar-menukar barang yang sejenis dengan disertai kelebihan atau tambahan pada salah satunya. Islam telah mengharamkan riba, seperti Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Sekarang ini kita tinggal di era modern, bahkan kita sudah berada pada tahapan revolusi industri yang keempat sejak era modern lahir. Ada banyak hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Pada bab ini, kalian akan mempelajari beberapa transaksi baru yang belum terjadi di masa Rasulullah. Di antaranya adalah transaksi jual beli secara kredit menggunakan leasing dan bunga bank
yang banyak menjadi dalam masalah jual beli dan hutang piutang. Yang pertama adalah jual beli online. Jual beli online ini merupakan aktivitas yang diperbolehkan, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah agar transaksi jual beli online tidak mengandung unsur penipuan, judi, dan riba. Dalam hal ini, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam jual beli online. Yang kedua adalah jual beli secara kredit menggunakan leasing. Jual beli secara kredit ini adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan setelah penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yang ketiga adalah bunga bank. Para ulama berbeda pandangan terhadap kehalalan bunga bank ini. Belum ada kesepakatan ijma ulama di antara para ulama tentang bunga bank. Apakah termasuk riba yang diharamkan dalam fikih muamalah ataukah tidak? Perbedaan pandangan tentang bunga bank ini merata di seluruh dunia. Perbedaan ini juga terjadi di antara ulama-ulama yang ada di Indonesia. Selain berfungsi menyimpan dana masyarakat melalui tabungan seperti dana KIP, bank juga dapat berfungsi menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Mengapa permasalahan muamalah seperti jual beli dan hutang piutang perlu diatur sedemikian rupa? Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan bab, hal ini dikarenakan manusia memiliki potensi sifat tamak dan rakus. Jika tidak dibatasi, sifat tamak dan rakus ini bisa menyebabkan kerugian pihak lain. Sifat tamak dan rakus ini bisa menyebabkan manusia memakan makanan dengan cara batil, misalnya dengan mempraktikkan riba, memakan yang bukan haknya, dan mendapatkan keuntungan jual beli dengan cara menipu. Praktik-praktik semacam ini zaman terjadi pada masa jahiliyah. Salah satunya adalah praktik riba yang cenderung menipu dan mengeksploitasi masyarakat miskin. Oleh karena itulah riba dilarang dalam Islam. Melalui fikih muamalah inilah Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Misalnya dengan adanya akad yang harus ada dalam jual beli ataupun hutang piutang. Dua belah pihak memiliki kesepakatan jelas dalam bertransaksi semenjak awal, tidak ada pihak yang bisa menipu pihak yang lain. Dengan demikian, adanya akad pada dasarnya mengajarkan kejujuran sebagai nilai utama dalam bertransaksi. Inilah materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.